Bismillah, Bang Irfan ternyata penganut paham kalau jagoan emang datangnya kudu belakangan. Kalau kerennya mah save the best for last kali ya. Nih buktinya, TWS Earphone versi ultimate mereka baru nongol di Desember. Harganya sih masih bersaing sama TWS midrange dari brand-brand besar di 1,5 jutaan sebelum diskon. Jadi silakan cek di akun masing-masing ya, bisa kena voucher berapa akhirnya, tapi yang jelas speknya mentok benar. Iya, dia sudah Snapdragon Sound double pula dengan high-res codec wireless lainnya, yaitu LDAC. Codec yang LDAC ini nggak otomatis aktif ya, harus dinyalakan dulu di aplikasi dan tetap disarankan buat disable dual device connection kalau mau pakai LDAC ini. Saya prefer pakai aptX lossless alias Snapdragon Sound saja karena lebih perlu dual device connectionnya. Ini pakai chip Qualcomm tentunya yaitu QCC 3091. Kemudian sudah pakai Bluetooth 6.0 terbaru dan strukturnya dual driver dengan 10 mm bass driver dan tambahan balance armatur. Lalu punya adaptive ANC versi 3.0 dengan depth minus 50 decibel dan juga ada wind noise reduction mode serta transparency mode. Total punya 6 mikrofon untuk ANC yang dibantu AI, sudah waterproof rating IP55 dan juga support fitur Google Fastpair serta Aura Case. Chargingnya sudah support wireless charging, keren, kurang apa coba? Desain dari charging case-nya juga cukup fresh ya, dengan finishing matte black yang halus di tangan, secara build quality cukup solid meski belum sampai kelas mewah. Desain barsnya sendiri masih segaris dengan seri R lainnya dari Irfan, yaitu dengan sisi luar stem yang berwarna abu matte, sementara sisi yang melekat ke telinga dan kulit itu hitam glossy. Ear tipsnya lembut dan juga lentur sekali. Fitting di telinga overall nyaman, tapi rasanya passive noise cancelling alias isolasi suara secara fisik ini tidak terlalu ketat. Anyway, adaptive ANC-nya juga cukup unik, di mana dia meredam noise yang mengganggu, tapi seperti meredam suara rendah saja. Saya pernah jajal di sebuah kafe pas duduk dekat barnya ya. Suara musik instrumental yang sedang diputar teredam semua kecuali bagian melodinya. Lalu suara chit-chat para staf di bar kafe itu masih bisa saya dengar. Jadi nggak sengaja nguping ya. So yang diredam ini memang noise-nya bukan conversation dan juga bukan melodi. Ini bagus meski kadang ada kondisi di mana saya ingin semua suara hilang, seperti misalnya saat menunggu anak pulang sekolah di tengah para macan ternak. Iya, ambient sound-nya juga bagus sih. Dan kalau perlu, ambient sound-nya bisa dinyalakan sehingga kamu bisa kerja sambil memantau keadaan juga. Lalu, saya juga puas dengan latency dari Air Pro 4 Plus ini, di mana untuk menonton video rasanya sudah sinkron, dan untuk bermain game juga delaynya minim. Iya, maksimal 2 ekor langkah saja yang tersisa saat saya hentikan lari dalam game PUBG Mobile. Efek suara lain seperti mendarat, menembak, semuanya sudah on point. Jadi saat saya nyalakan gaming mode, tidak lagi signifikan ya rasanya. FYI, saya tes bermain game di Moto G57 Power, bukan smartphone high-end ya. Lalu mikrofonnya saya nilai better, suaranya lebih berisi dan bulat dibandingkan mikrofon Irfan yang lain. Meski karakter kasar ala suara robot masih cukup terasa. Lalu noise bisa diredam dengan sedikit menyisakan shadow di ujung suara, tapi akan berguna kalau harus teleponan sambil commuting. Gain serta detail tidak ada masalah, sangat cukup dan juga jelas. Tapi memang kurang natural sih mikrofon TWS yang ada proses untuk peredaman kebisingan kayak gini mah. Ya ini dia contoh perekaman audio dari Airfan Air Pro 4 Plus ya. Silakan disimak suaranya karena sebentar lagi saya akan tambahkan noise. Oke, kipas angin sudah menyala dan video cafe noise juga mulai saya putar ya di sisi kanan saya. Gimana? Apakah suara saya sekarang menurun kualitasnya atau mulai terdengar noise masuk? Atau tidak ada yang berubah karena noise-nya diredam? Nih, kalau kamu mau tahu noise-nya kayak apa, Saya munculkan atau ganti suaranya ke hasil perekaman dari smartphone saya. Ya, kayak gitu noise-nya kedengaran sekarang. Oke. sekarang kita kembali lagi ke Irfan Air Pro 4 Plus. Di level harga 1,5 jutaan, gimana mikrofonnya? Bagus nggak? Natural atau tidak ya? Boleh komen. Gimana juga cara dia menghandle noise? Apakah bagus, meredam tanpa mengubah suara?
Kalau iya sih keren ya, tapi teman-teman yang nilai dan langsung komen aja. Oke, sisanya pengujian lain sih aman semua ya. Jadi driver quality-nya saya tes dengan Bashaker Test dan berhasil dilalui tanpa retal maupun burst, malah kerasa kalau bassnya itu kontrol banget. Virtualisasi 8 arah juga akurat pastinya, presisi sekali ya terasa, dan soundstage-nya juga luas, suara lebih hidup, pokoknya mantap punya. Untuk karakter suara, pastinya bakal tergantung selera dan gak masalah kok. Karena bisa di-tune lebih lanjut equalizer-nya di aplikasi Irfan Audio. Cuma kalau kamu mau tahu karakter aslinya kayak gimana, nih saya jelaskan. Jadi bassnya itu tergolong yang super mantap menurut selera saya, di mana punchy, terkontrol, nendang dan juga gesit. Super hidup, tidak melebar, tidak asal dorong, jadi tidak bikin kuping penuh. Dan vokal sebening seharusnya, balance dan juga clear, pitch-nya pas, tone-nya imbang, ambience hidup tanpa efek gaung yang berlebihan. Dan treble, open, clear, sering banget, sparklingnya dapat, minim distorsi, enjoyable, dan juga gak runcing di telinga. Semua sektor terasa pas gitu ya, jadi balance tapi tidak flat ya sekali lagi. Jelas semua ini adalah kelebihan dual driver earphone. Buat saya mah Air Pro 4 Plus ini cocok lagi rasanya. Orang earphone Free Pro 3 aja sampai saat ini masih jadi andalan buat di tas saya. Satu hal yang sulit disaingi yang lain adalah ukuran case Free Pro 3 yang super compact. Sebetulnya saya tidak merasa butuh bikin kesimpulan lagi, kan semuanya hanya butuh satu pertanyaan kan? Apakah budget kamu nyampe buat Air Pro 4 Plus ini? Upgrade-nya kerasa kok dari Air Pro 4 biasa, di mana versi Plus ini suaranya makin mewah, nggak dominan ke bass doang. Asli lah, urusan SQ ini top banget, jadi gampang ya buat direkomendasikan karena Irfan selama ini juga kan mengedepankan price versus value dengan spek dan fitur melimpah di harga yang sangat bersaing. Sementara buat tim menang mending rasanya bakal lebih bingung harus pilih Irfan Free Pro 3 atau Air Pro 4i dengan harga keduanya yang saat ini mepet-mepet. Oke, semua produk yang saya sebutkan dari tadi akan saya munculkan pada produk untuk YouTube Shopping di bawah. Jangan lupa dicek atau buka juga deskripsi dan klik link pembeliannya di situ kalau kamu mau cari promo mana yang paling mantap buat check out TWS Earphone ini. Oke, gitu aja videonya. Terlalu mudah buat ambil kesimpulan. Gas kalau ada duitnya. Ingat nggak usah pakai pay letter ya kalau mau belanja. Sip, gitu aja dari Kota Cimahi. Aagogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.